Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamiru fi dirasati kitab Umdatul Ahkam fi kitab siyam bab Shadaqatul Fitr li Syekh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Alhamdulillah hari ini kita eh, akan lanjutkan pelajaran kita membaca Umdatul Ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab puasa, afwan, kitab tentang zakat ya, afwan. Laisa kitab siyam, walakin kitab zakah. Bukan kitab puasa tapi kitab zakat, tetapi pembahasan masuk dalam ya rangkaian puasa Ramadan, yaitu pembahasan babu shadaqatul fitr, babu shadaqatil fitri, tentang zakat fitri. Taib. Dan ini adalah sesi terakhir dari pembahasan kita tentang hadis-hadis ahkam seputar Ramadan. Taib. Hadis berikutnya datang dari Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, ya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia adalah cucu dari Umar bin Khattab, anak dari Umar ibn Khattab. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya yaitu Umar. Abdullah ibni Umar dimaklumi beliau adalah ya cucu dari Al-Khattab. Jadi Abdullah ibni Umar ibnil Khattab, ya. Beliau masuk Islam bersama ayahnya yaitu Umar, sahabat Nabi, dan juga ikut hijrah ke Madinah. Ya, beliau tidak turut serta dalam peperangan seperti perang Badar, perang Uhud karena usia beliau yang masih sangat muda. Ya, kemudian Nabi memperkenankan beliau ikut pada perang, ya, pada salah satu perang, ya, mungkin perang Khandaq. Taib, beliau adalah sahabat yang solih, ya. Bahkan sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya ya tidak pernah beliau melihat di antara ya mereka para sahabat di masa itu ya pemuda yang lebih bisa menahan diri, yang sabar, lembut, ya, dibanding dengan Abdullah bin Umar ini. Itu beliau adalah sosok yang sangat bisa menahan dirinya, sangat sabar. Nah, dan Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat yang sangat cerdas, ya, banyak ilmu yang beliau timba dari, yang beliau dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak manusia-manusia yang berdatangan kepadanya untuk menuntut ilmu. Taib. Oleh sebab itu, beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.
Ya, para ahlul ilmi mengatakan bahwasanya beliau telah meriwayatkan, telah dinukil dari beliau banyak hadis, sekitar 2000 bahkan lebih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekilas tentang rawi hadis ini. Qala, beliau berkata, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shadaqatal fitri au qala Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faradha. Faradha artinya mewajibkan. Ya. Mewajibkan shadaqatal fitri au qala Ramadan. Jadi disebut shadaqatul fitri, bisa juga disebut apa? Sedekah Ramadan. Ya. Disebut juga sedekah Ramadan karena memang dikeluarkannya di bulan Ramadan. Ala zakari wal unsa, wajib atas ya az-zakar, laki-laki, wal unsa, dan juga perempuan, wal hurri wal mamluk, ya, juga wajib atas al hurri, itu orang yang merdeka, wal mamluk, orang yang apa, al hurri orang yang merdeka, wal mamluk adalah budak ataupun hamba sahaya, ya. So'an min tamrin, satu sok tamar, kurma, ini kadarnya, ya. So'an min tamrin artinya satu sok kurma, ya, kadar zakatnya atau kadar sedekatul fitri. Au so'an min syairin, atau satu sok dari syair. Syair itu adalah gandum. Gandum yang biasa, ya, kualitas biasa. Qala, ya, beliau berkata, fa'adalan nas fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min bur ala sogiri wal kabir. Ya, beliau berkata, ya, fa'adalan nasu bihi. Orang-orang menyamakan dengannya, itu dengan satu sok tadi, satu sok kurma dan satu sok gandum, itu dengan nisfa sa'in min bur. Setengah sok dari bur. Bur ini adalah semacam gandum tapi yang kualitas bagus. Ya, kualitas bagus ala sawir wal kabir, kepada anak-anak kecil dan juga orang dewasa. Naam. Wa fil lafdhin, dalam sebuah lafal, sebuah riwayat disebutkan antu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Hendaklah dia ditunaikan, dikeluarkan, ya. Maksudnya zakat fitri tadi qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia ila shalah, menuju salat Id. Yang diinginkan as-shalah di sini adalah salat Id. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Naam, disebutkan faradha Rasulullah. Faradha memfardukan, mewajibkan, yakni mewajibkan dengan kewajiban yang ditekankan. Ya, di sini ada penekanan, ya, diwajibkan, ditekankan. Jadi dia adalah wajib, ya, fardu ain. Naam, fardu ain. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Ya, shadaqatal fitri artinya zakat fitri. Sedekah fitri atau zakat fitri. Di sini menggunakan kata sedekah, ya, artinya kejujuran. Ya, sedekah kan artinya kejujuran. Maka yang diinginkan adalah istilah sedekah untuk fitri ini adalah karena menunjukkan kebenaran iman orang yang mengeluarkan zakat fitri. Maka disebut dengan sedekah. Naam. Au qala Ramadan, atau beliau juga mengatakan Ramadan. Ya, jadi sama, ya, sedekatul fitri atau atau bisa juga dengan zakat Ramadan atau sedekah Ramadan. Ya, di sini disebutkan au, menunjukkan keraguan penulis atau keraguan rawi. Sebagian rawi, yakni apakah dia dikatakan zakat fitri atau zakat Ramadan. Ya, dia ada keraguan dari rawi mengatakan sedekatul fitri atau sedekah Ramadan. Tetapi namun keduanya memiliki maksud, ya, yang sama. Ya, karena sedekatul fitri dikeluarkan pada bulan Ramadan, maka ini menunjukkan makna yang sama. Ya, kedua lafaz ini menunjukkan bimakna. Ya.
menunjukkan makna yang sama. Kemudian disebutkan ya, ala zakri wal unsa, ya, laki-laki dan perempuan wajib di atasnya, wal hurri wal mamluk, baik itu yang merdeka maupun yang budak. So'an, ya, ini adalah takaran. So'an, satu so', ya, adalah takaran. Nanti akan kita jelaskan seberapa ukuran so' itu ya. Jadi ukuran yang jika diisi dengan gandum berkualitas bagus itu sekitar 4 mud. Ya. Satu so' itu sekitar 4 mud. Nanti akan kita terangkan secara rinci. Taib. Kemudian fa'adalan nasu. Ya. Sebelumnya min tamar, tamar dimaklumi kurma, syair ini gandum. Ya. Fa'adalan nas. An-nas di sini yang diinginkan adalah al-Muawiyah, yaitu manusia yang membuatkan bandingannya pada ketika itu. Ya, ada seorang manusia yang membuat bandingannya kalau satu sok kurma atau gandum itu senilai dengan nisfa sa'in min bur, setengah sok dari bur. Bur itu adalah gandum yang kualitasnya bagus. Maka Muawiyah di sini yang diinginkan Anas di sini adalah Muawiyah, ya, Ibn Ali Sufyan. Beliau membandingkan satu sok kurma atau satu sok dari gandum yang kualitas biasa itu setara dengan setengah sok dari gandum yang kualitasnya bagus. Naam. Fa'adalan nasu bihi, membandingkan dengannya. Maksudnya dengan satu sok itu dengan setengah sok. Antu adda disebutkan dalam riwayat yang lain, antu adda hendaklah ditunaikan. Ini fi'il majhul ya. Ditunaikan ya qabla khurujin nasi ila shalah. As-shalah di sini adalah salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri. Taib. Ini di antara kosakata hadis yang bisa kita pahamkan pada kesempatan ini. Kemudian al-ma'na al-ijmal di antara kandungan umum dari hadis ini adalah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas umatnya zakat fitri ya pada bulan Ramadan. Berapa takarannya? Yaitu sa'an min tamr, satu sok dari kurma atau syair gandum ya. Ketika bur itu gandum yang bagus sudah banyak beredar di antara manusia ya, sementara ia lebih berharga dari keduanya yaitu dari kurma dan juga syair gandum biasa, maka mereka melihat ya setengah sok bur itu sama dengan satu sok kurma atau satu sok syair. Jadi setengah sok bur itu sudah cukup untuk mengeluarkan zakat fitri. Taib. Kemudian mereka pun mengeluarkan setengah sok dari bur untuk zakat fitri. Oleh karenanya, tujuan paling besar dari zakat adalah memberi kecukupan ya kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, nanti akan kita terangkan siapa saja ahluz zakah. Naam. Ya, sehingga mereka yang menerima zakat ini tidak perlu meminta-minta di hari Id, ya. Sehingga mereka bisa bersama-sama orang-orang yang kaya dalam bergembira di hari Id. Nah, kemudian Nabi SAW di lafaz yang lain ini memerintahkan agar zakat ini dikeluarkan sebelum ya manusia keluar menuju sholat Id. Ya, sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Taib. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah bahwasannya ya tadi kita telah sebut ya makna dari zakatul fitri atau sodakotul fitri itu disebut juga dengan sodakotul fitri dari kata aftara yuftiru iftaron yang artinya apa? Berbuka. Fitri itu artinya berbuka. Ya, iftaron dari kata aftara yuftiru iftaron. Naam. Zakat fitri adalah zakat untuk badan ataupun fisik. Ya, untuk badan ataupun fisik. Dan di masa ini banyak yang keliru ya, menyiapkan buka puasa itu dengan kata takjil. Maka ini dari asal kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ini keliru. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan artinya apa? Percepatan, mempercepat. Jadi kalau dikatakan menyiapkan takjil atau membeli takjil, maka itu sama dengan menyiapkan percepatan, ya.
Artinya tidak ada hubungannya. Ya, ya, tidak ada hubungannya dengan makanan bukanya. Yang benar adalah menyiapkan iftar. Ya, dari kata aftara yuftiru iftaron, yaitu menyiapkan buka puasa. Karena iftar artinya buka puasa. Ya, sehingga dikatakan zakatul fitri itu adalah zakat untuk berbuka. Karena pada saat itu ya tidak lagi berpuasa. Ya, pada saat dikeluarkan zakat tersebut, ya tidak ada lagi orang yang berpuasa. Taib, zakatul fitri. Kemudian di antara faedah lainnya bahwasanya hukum dari zakatul fitri adalah ya fardu ain, wajib atas setiap kaum muslimin. Wajib atas setiap kaum muslimin. Dalilnya jelas ya. Farada Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitri atau zakat fitri. Maka ini tegas ya. Naam. Dan juga diwajibkan atas dirinya, selain itu juga diwajibkan atas karib kerabat yang dinafkahinya. Ya. Jadi ketika seorang memiliki karib kerabat, ya, memiliki orang tua yang sudah renta, memiliki keluarga yang dia nafkahi tinggal di rumahnya, maka wajib atasnya juga untuk ya menzakat, memberikan ya apa namanya, menanggung ya zakatnya. Kemudian di sana disebutkan juga terdapat beberapa syarat untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yang pertama adalah tentu dia harus muslim. Ya, bahkan termasuk janin yang sudah berumur 4 bulan. Ya, mengapa demikian? Disebutkan 4 bulan karena 4 bulan ya itu telah ditiupkan ruh padanya. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwasanya janin ketika berumur 4 bulan yaitu 40 hari yang ketiga, maka itu sudah ditiupkan padanya ruh. Ya, taib. Setelah ditiupkan padanya ruh. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah. 40 hari sebagai tetes nutfah, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal ya darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah atasnya seorang malaikat ya. Fayanfukhu fihi ruh dan meniupkan padanya ruh. Maka di 40 hari yang ketiga telah ditiupkan ruh padanya, menunjukkan bahwasanya janin tersebut telah bernyawa. Maka wajib ya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Naam. Kemudian syarat kedua, ada kelebihan dari makanan pokok pada malam hari Idul Fitri. Ya, ada kelebihan makanan pokok pada malam Id, yaitu sebanyak satu sok ataupun lebih, ya, selain untuk dirinya dan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Jadi kalau seseorang tidak memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya sebanyak satu sok, maka dia tidak wajib. Ya, maka dia tidak wajib. Justru dia wajib untuk diberikan zakat. Ya. Kalau dia memiliki kelebihan makanan pada saat itu, maka wajib mengeluarkan zakat. Naam. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasannya telah masuk waktu mengeluarkannya. Ya, jadi tidak boleh mengeluarkannya jauh-jauh sebelum waktunya. Ya, yaitu boleh mengeluarkannya 1 atau 2 hari sebelum malam Idul Fitri. Ini pembolehannya. Boleh dikeluarkan zakat fitri itu 1 atau 2 hari sebelum malam Idul Fitri.
Ya, ini waktu bolehnya. Adapun waktu wajibnya itu setelah terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadan. Jadi di tanggal 29 Ramadan atau di tanggal 30 Ramadan, ya, itu setelah terbenam matahari, maka itu waktu wajibnya. Ya, waktu bolehnya tadi 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Waktu wajibnya adalah ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan. Kemudian ada juga waktu sunnahnya, yaitu pagi sebelum sholat Idul Fitri. Maka ini ya sunnahnya. Karena disebutkan ya di dalam hadis ini jelas, antu adda qabla khurujin nasi ila sholah. Hendaklah ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Ya, berarti dia paginya. Ya, paginya atau subuh harinya sebelum sholat Id. Ini adalah waktu yang disunnahkan. Naam. Dan di sana ada juga waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat fitri. Kapan itu? Yaitu setelah sholat Idul Fitri. Tanpa ada uzur sedikit pun. Ya. Setelah sholat Idul Fitri tanpa ada uzur sedikit pun. Maka ini menunjukkan haramnya mengeluarkan zakatul fitri. Dia hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id, maka itulah yang zakat yang diterima, al-makbul. Dan siapa yang mengeluarkan setelah sholat Id, maka itu hanya dihitung dengan sebagai sedekah biasa, ya, sebagai sedekah biasa. Dan tidak wajib dia mengganti zakat tersebut, ya, dan hendaknya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan termasuk juga sebagai sedekah biasa bagi seseorang yang mengeluarkannya pada awal-awal Ramadan. Jadi tidak dihitung sebagai zakatul fitri ketika dia mengeluarkannya pada awal-awal Ramadan. Yang boleh adalah 1 atau 2 hari sebelum malam Idul Fitri. Nah, ini diantara syarat mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian di sana ada tambahan faidah bahwasanya kadang sebagian orang merayakan malam nuzulul Quran pada malam ke-17. Ya. Hal ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dari sini jelas bahwa tidak ada hari atau malam tertentu. Ya. Ayat lain menyebutkan bahwasanya ya eh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan telah diterangkan dalam hadis bahwa malam Lailatul Qadar adalah pada malam-malam ganjil. Telah kita sebutkan kemarin ya. Jadi bukan di tanggal 17 Ramadan. Dan yang keliru lagi ya adalah perayaannya. Ya. Banyak sebagian orang merayakan nuzulul Quran, padahal itu tidak benar ya, tidak ada. Karena hal tersebut tidak ada contoh dari para salaf. Naam, Al-Quran itu diturunkan di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, secara berangsur-angsur. Ini tambahan ilmu saja bagi karena ada beberapa orang yang menanyakan ya dan merayakan beberapa hari lalu. Hendaklah kita eh, bertaubat dan mengikuti jalannya para salaf dalam mengamalkan agama ini. Taib. Kemudian di antara faedah lain dari hadis ini adalah ada hikmah syariat dari zakatul fitri ini. Ya, di sana ada hikmah dari pensyariatan zakatul fitri. Di antaranya adalah yang pertama, dengan zakat fitri itu bisa mensucikan ya orang yang berpuasa pada hal-hal yang mengotori puasanya, berupa hal-hal yang sia-sia pada saat mereka puasa, ucapan yang tidak bermanfaat pada saat mereka berpuasa. Maka zakatul fitri itu bisa mensucikan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang makruh. Ya. Kemudian di antara hikmah lainnya dapat memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, sekaligus memasukkan perasaan gembira, ya, menenangkan hati mereka, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya zakatul fitri itu adalah tu'matan lil masakin, adalah untuk memberi makan orang miskin. Ya, tayyib.
Kemudian di antara hikmah yang lainnya, bahwasanya zakatul fitri atau sedekatul fitri ini dapat menampakkan kesyukuran ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Naam, ini di antara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian di sana disebutkan ada kadar ya, so'an itu adalah kadar wajibnya zakatul fitri ya. Kadar wajibnya zakat fitri adalah disebutkan so'an min tamrin, satu so' ya. Satu so' itu adalah 4 mud ya. Satu so' itu sama dengan 4 mud. Dan 1 mud itu sama dengan ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Ya. Seukuran dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Naam. Taib. Jadi kalau satu so' sama dengan 4 mud, 1 mud 2 telapak tangan orang dewasa, maka satu so' sama dengan ya 4 kali cidukan dengan 2 telapak tangan. Jadi satu so' itu setara dengan 2 kali apa afwan 4 kali cidukan dengan menggunakan 2 telapak tangan. Jadi satu kalinya itu menggunakan 2 telapak tangan, 2 sampai 4 kali. Maka itu dinamakan satu so'. Naam. Dan para ulama telah mengkonversi dari ukuran volume tersebut. Itu terdapat silang pendapat. Ya, ada yang mengatakan 2,5 kilogram, satu sok sama dengan 2,5 kilogram. Ada pula yang mengatakan satu sok itu sama dengan 3 kilogram. Dan ada pula yang mengatakan satu sok itu 3,4 kilogram. Maka yang mana yang kita ambil? Sebaiknya seorang itu mengambil yang paling tingginya. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, dan kalaupun memang lebih, maka walillahil hamdu. Kelebihannya adalah sodakoh. Naam. Kemudian zakatul fitri itu harus dengan makanan pokok. Ya, sebab hadis yang datang dari Nabi jelas menggunakan apa? Makanan pokok seperti kurma, gandum, ya. Kemudian disebutkan beras mungkin, ya, sesuai dengan makanan pokok penduduk negeri di mana dia tinggali. Naam, sesuai dengan makanan pokok di negeri di mana dia tinggal. Ya, kalau kita di Indonesia kebanyakan menggunakan beras. Naam. Kemudian di sana ada pertanyaan, apa hukumnya mengeluarkan dalam bentuk uang? Ya. Maka ini kita katakan bahwa ini menyelisih apa? Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Nabi juga sudah terdapat apa? Mata uang. Ya. Pada zaman Nabi juga sudah terdapat mata uang, yaitu dinar, ya, dirham. Tapi ternyata mereka tidak pernah mengeluarkannya dengan dinar ataupun dirham. Ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar yang telah kita sebut ini. So'an min tamrin, atau so'an min syairin. Ya. Dan dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas tadi, tu'matan lil masakin, sebagai memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka jelas yang digunakan adalah makanan. Ya, naam. Taib. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ya dari Abu Sa'id Al-Khudri yang ada di bawah sini, ya. Kunna nu'tiha fi zamanin nabiyyi atau di zaman Rasuli sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am. Satu so' dari ta'am. Jelas di sini disebutkan satu so' dari apa? Makanan. Ya. Maka jelas menggunakan makanan baik itu kurma, gandum, anggur dan selainnya. Ya, sesuai dengan ya makanan di negeri tempat dia tinggal. Ya, semua adalah bentuk makanan. Maka jelas bahwasanya menggunakan uang itu tidak disyariatkan, itu menyelisihi ya perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun bolehnya menggunakan uang itu jika sudah bisa dipastikan bahwasanya uang tersebut ya di apa namanya mengeluarkan uang itu dibolehkan, itu ditujukan kepada amil zakat, dan nanti amil zakatnya harus menukarnya dengan makanan, kemudian makanan tersebut diberikan kepada ahlu zakah. Nah, boleh menggunakan uang tetapi dengan syarat uang tersebut bisa dipastikan oleh amil zakat itu dibelikan, ya, ditukarkan dengan makanan pokok kemudian disalurkan kepada ahlu zakah dalam bentuk makanan, itu dibolehkan. Baik, Allahu a'lam bishawab.
Karena menunaikan zakat fitri dengan makanan adalah amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kita diperintah untuk meneladani mereka. Ya. Kita diperintah untuk meneladani mereka. Wajib dipahami ya ikhwan wal akhwat, dalam syariat dikatakan bahwa makna tu'matan adalah memberi makan. Tidak boleh dipalingkan ke makna lainnya kecuali ada dalilnya. Dan ternyata tidak ada dalilnya. Maka wajib kita ya memberi makan, bukan memberikan uang kepada ahluz zakah. Kemudian di sana ada pertanyaan bagaimana menjawab ketika ada orang mengatakan bahwa orang miskin bukan cuma butuh uang, bukan cuma butuh makanan, tetapi juga butuh uang. Maka kita katakan bahwa Nabi juga lebih tahu hal tersebut pada zamannya. Ya, akan tetapi bersamaan dengan itu, Nabi tidak pernah menunaikannya dengan mata uang. Ya. Nabi tahu persis siapa yang butuh uang, siapa yang tidak pada saat itu. Ya. Tetapi Nabi pun tidak pernah melakukan dengan mata uang. Seandainya itu baik, maka Nabi pasti lebih dahulu menunaikannya. Ya. Begitu cara kita menjawabnya. Karena kita diminta untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk konsekuensi dari syahadat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, ketika seorang mengucapkan, maka konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Diikuti apa yang beliau syariatkan. Naam, ini adalah konsekuensi dari syahadat. Maka kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, zakat fitri ya termasuk ibadah, dan ibadah itu terikat pada dalil tauqifiyah. Maka tidak boleh dikiaskan dengan yang lain jika pengkiasan tersebut adalah batil. Ya. Jika pengkiasan tersebut adalah batil. 6. Kemudian di antara faidah lain ya tentang waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Ya. Telah kita sebut tadi waktunya, yang pertama adalah waktu fadilah, yaitu yang lebih utama. Ketika terbitnya fajar pada hari Idul Fitri sampai menjelang pelaksanaan sholat Id. Maka itu adalah waktu yang paling utama. Karena di situ yang disunnahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Qabla khurujin nasi ila sholah. Ya. Naam. Taib. Langsung diberikan kepada mustahiknya, yaitu ahlu zakah, orang yang berhak menerima zakat. Ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah waktu jawaz, yaitu waktu yang dibolehkan. Telah kita sebut tadi, yaitu 1 atau 2 hari sebelum masuk Idul Fitri, hari Idul Fitri. Berdasarkan perbuatan Abdullah ibni Umar dan sahabat yang lainnya. Maka jika ditunda pengeluarannya sampai selesai sholat Id, maka hukumnya adalah terlarang. Kecuali ada uzur darurat yang dibenarkan oleh syariat. Naam. Kemudian di sana ada faedah lain bahwasannya kemudian siapa yang menerima zakat fitrah ini? Kemudian siapa yang wajib menerima zakatul fitri ini? Maka kita katakan ada 8 golongan ahlu zakah. Ya, ada 8 golongan ahlu zakah. Sebagaimana yang disinyalirkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Bahwasanya sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir. Ya. Sedekah itu untuk orang-orang fakir. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan demikian ya. Jadi golongan yang mendapatkan zakat yang pertama adalah orang fakir, yakni orang yang tidak memiliki sesuatu pun yang bisa untuk menutupi kebutuhan dasarnya, dan juga tidak bisa menutupi kebutuhan orang yang dia tanggung. Ini disebut dengan orang fakir. Ya, untuk dirinya saja
dia masih kesulitan, ya, maka ini disebut dengan fuqara, ya, orang-orang fakir. Kemudian yang kedua adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin, orang yang memiliki sesuatu yang bisa menutupi dirinya, tetapi setengah dari kebutuhannya atau lebih, ya, tidak bisa dia cukupi. Ya. Orang miskin adalah orang yang bisa menutupi kebutuhannya, tetapi setengah dari kebutuhannya ataupun lebih, ya, tidak bisa tercukupi. Ya. Kalau orang fakir tadi untuk dirinya saja kekurangan. Ya. Adapun orang miskin untuk dirinya dia bisa, tetapi orang yang dia tanggung untuk dia nafkahi itu tidak tercukupi. Maka ini disebut orang orang miskin. Dan diberikan zakat untuk menutupi kebutuhannya, ya, setahun penuh. Diberikan zakat untuk menutupi kebutuhannya setahun penuh. Sebab zakat fitri ini akan berulang, ya, setiap tahun. Zakatul fitri akan berulang setiap tahun. Naam. Dan zakatul fitri itu hanya dikhususkan untuk kedua golongan di atas. Karena jelas dalilnya pada hadis sebelumnya. Ya, tu'matan lil masakin. Ya kan? Tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Termasuk al-fuqara. Karena al-fuqara itu lebih miskin lagi daripada orang-orang miskin. Jadi zakatul fitri khusus untuk dua golongan ini. Ya. Adapun golongan selain di atas, yaitu selain yang kita sebutkan tadi, al-fuqara dan masakin, yang ada di dalam ayat ini yang selanjutnya, maka tidak mendapatkan zakat fitri. Tetapi mereka akan mendapatkan bagian dari zakat mal, yakni zakat harta. Ya. Maka dia akan mendapatkan bagian dari zakat mal, yakni zakat harta. Adapun zakatul fitri, maka khusus untuk dua golongan, yaitu lil fuqara wal masakin. Adapun wal amilin, yaitu amil zakat, ya. Kemudian eh, wal alamina 'alaiha wal amilina 'alaiha, amil zakat itu mendapatkan zakat harta saja, ya, pengelola zakat. Maka mereka adalah orang yang mendapatkan amanah dari ulil amri, ya, bukan amil yang tidak sah. Nah, baik yang bagian penulisan, menjaga harta, juga yang membagikan zakat, ya, menerima, menyalurkan, menyimpan harta zakat, meskipun mereka termasuk berkecukupan atau kaya, maka mereka tetap mendapatkan zakat dari zakat harta. Naam, tidak mendapatkan zakatul fitri. Telah kita sebut tadi, yang mendapatkan zakatul fitri adalah al-fuqara wal masakin. Naam. Kemudian golongan yang berikutnya wal muallafah wal muallafati qulubuhum. Itu orang yang eh, hatinya ingin dijinakkan. Maksudnya adalah kaum yang diberikan zakat dalam rangka taklif ke agama Islam dan mereka masih kafir. Ya. Dan untuk menguatkan keimanannya, maka kaum muslim apa namanya? Jika keimanannya lemah, jika mereka adalah kaum muslimin, maka, ya, dan mereka masih melalaikan ibadah, maka dia, ya, diberikan zakat. Ya, tapi zakat harta, ya, bukan zakatul fitri. Ya. Wa fir riqab, disebutkan juga hamba sahaya baik laki maupun perempuan. Ya, maka ini diberikan zakat, ya, tetapi bukan zakatul fitri. Wal gharimin, ya, al gharimin artinya orang-orang yang berutang. Ya, orang-orang yang memiliki utang maka dia diberikan zakat, tapi zakat harta, bukan zakat fitri. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah juga mendapatkan zakat. Wa ibnis sabil, dan juga ibnu sabil. Ya, siapa itu ibnu sabil? Yaitu musafir yang perjalanannya terhambat ataupun tertunda dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya, disebabkan tidak ada biaya, maka ini diberikan zakat. Ya, ada delapan, ya, maka ini nampak kedelapan golongan tersebut bahwa yang berhak menerima zakat baik zakat fitri maupun zakat harta adalah untuk sumber daya manusia, ya, bukan sarana, ya, bukan sarana. Maka keliru jika harta zakat itu digunakan untuk membangun masjid, sekolah dan semisalnya, maka itu keliru, ya.
Naam. Di antara kedelapan golongan ini ya ikhwan wal akhwat, setelah kita sebutkan bahwasanya yang wajib menerima zakatul fitri adalah lil fuqara wal masakin. Karena jelas dalam hadis disebutkan tu'matan lil masakin. Naam, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Kemudian di sana juga ada faidah lain, ya apa hukumnya membawa zakat, ya, dan dikeluarkan ke negeri lain, ke daerah lain, bukan di daerahnya disalurkan. Maka hukumnya boleh, ya hukumnya boleh, baik negeri tersebut atau daerah tersebut atau desa tersebut dekat maupun jauh. Jika memang ada kebutuhan hajat, misalnya di negeri lain atau desa lain terdapat orang fakir atau miskin yang lebih membutuhkan, maka itu boleh dikeluarkan di sana. Manfaatnya adalah untuk memperoleh pahala dan juga silah ar-rahim. Ya, baik. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zakat untuk fakir dan miskin di mana saja mereka berada. Baik. Dan zakat ini, ya, bahkan juga zakat yang lainnya, ya, selain zakatul fitri, itu khusus untuk orang muslim ya, khusus untuk orang muslim. Adapun sedekah biasa ataupun hadiah, maka boleh diberikan kepada orang kafir maupun non-muslim. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ketika apa namanya mengutus Muaz ibni Jabal ketika yaitu ketika mereka orang kafir telah bersyahadat, ya, salat, maka diwajibkan pula untuk mengeluarkan apa? Zakatnya dan memberikan kepada fakir miskin dari kalangan mereka orang-orang muslim. Maka jelas zakat itu digunakan hanya untuk orang-orang muslim. Adapun hadiah ataupun sedekah selainnya maka boleh untuk orang-orang kafir. Nah, dan zakat boleh diberikan kepada orang-orang kafir hanya kepada mu'alafatu qulubuhum, yaitu golongan yang keempat tadi yang telah kita sebut. Ya, mu'alafatu, ya, wal mu'alafatu qulubuhum, orang-orang yang lemah hatinya, lemah imannya. Naam. Taib, ini saja yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Qad qara'na darsal hadis fi kitabil umdatil ahkam, kitab zakah, bab zakatul fitri, li Syekh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.